Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipi Aziza, mahasiswa PIAUD Universitas Pembangunan Pancabudi, Prodi PIAUD semester 5, klaster 2B3. Di sini saya ingin memenuhi mata kuliah pembelajaran membaca dan menulis anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Rita Novianti, SPD MPD. Membaca permulaan adalah membaca yang diajarkan secara terprogram atau secara formal kepada anak prasekolah dimanapun pengajaran. Membaca permulaan adalah membaca yang diajarkan secara terprogram atau secara formal kepada anak prasekolah, di mana pengajaran membaca secara umum dapat dibagi ke dalam dua tahap, yaitu pengajaran membaca permulaan dan pengajaran membaca lanjutan. Adapun pengalaman saya di sekolah, kalau kami mengajarkan membaca itu, yang pertama kami mengenalkan huruf abjad A sampai Z. Apabila anak-anak ini sudah hafal huruf abjad A sampai Z, barulah kita bisa mengajarkan membaca permulaan kepada anak usia dini. Caranya adalah kami menggabungkan dua suku kata, lalu diajarkan kepada anak-anak. Apabila ada anak yang belum bisa menghafal huruf A sampai Z secara acak, maka kami sebagai seorang guru kami mengajarkan kepada anak itu melalui kartu huruf. Nanti di situ di kartu huruf itu ada, umpamanya nih ada huruf A apel, B bola, C cabai. Dengan mengulang-ulang kartu huruf itu kami mengenalkan huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Setelah itu digabungkan huruf-huruf tersebut, contohnya baca, buku, budi. Apabila anak tersebut sudah bisa membaca dua suku kata, makanya kami lanjutkan ke membaca tahap yang kedua, yaitu contohnya, adapun contoh membaca tahap yang pertama, contohnya itu di sini ada ma, sama, asa, sama, ama, ada, asa, sama, ada, masa, baca, aca, sama, ama, sama, ada,
masa sama, ada masa baca. Ini untuk tahap yang kedua. Setelah anak-anak bisa membaca tahap yang pertama, tahap yang kedua ini sampai habis, baru kami kasih sama anak-anak tahap yang kedua. Di sini ada buku bacaan yang kedua. Ini dia contohnya. Jajiju, ja baja, ji biji, ju baju, puja puji, haji jaka, jitu jari, juru jala, juta laju. Kita suka baca buku supaya maju, Juju suka baca buku baru. Ini dia untuk tahapan yang kedua. Apabila anak-anak sudah bisa membaca buku ini dengan lancar sampai habis, terusnya kami memberi bacaan yang ketiga. Seperti ini, dia sudah menjadi kalimat. Di sini ada ini. Fungsi hidung adalah sebagai organ penciuman. Hidung memiliki 2 lubang. Kita bernapas melalui hidung. Di sini anak-anak apabila sudah bisa membaca kalimat ini sampai habis, insya Allah anak-anak sudah bisa membaca. Dan untuk persiapan masuk ke SD, insya Allah anak-anak sudah bisa mengikutinya nanti apabila sudah masuk. Adapun menulis bagi anak usia dini adalah sebagai suatu kegiatan membuat pola atau menuliskan kata-kata, huruf-huruf ataupun simbol-simbol pada suatu permulaan dengan memotong, mengukur atau menandai pena. Kegunaan menulis bagi para siswa untuk menyalin. Kalau pengalaman saya mengajari menulis pada anak usia dini, yang pertama itu adalah kami mengajarkan bentuk garis datar, lengkung ke atas, lengkung ke bawah, garis miring, miring kanan, miring kiri. Untuk yang pertama kami mengajarkan menulis untuk anak usia dini, yaitu mengenalkan garis contohnya itu garis lurus, garis datar, garis miring kanan, miring kiri, garis lengkung ke atas, lengkung ke bawah, lingkaran. Setelah itu kami membuat di buku kotak, membuat titik-titik yang bentuk tersebut. Apabila anak-anak sudah bisa mengikuti titik-titik tersebut, baru kami bisa langsung mengajarkan kepada anak menulis tanda-tanda tadi secara langsung. Setelah anak-anak bisa menulis garis datar atau garis miring tadi, setelah itu kami baru mengajari anak menulis huruf A sampai Z. Contohnya itu di buku kotak
Di situ kami buat huruf A itu umpamanya apel, hurufnya itu huruf kecil apel A gitu. Setelah itu B sampai selanjutnya ke huruf Z. Setelah anak-anak bisa menulis huruf A sampai Z, baru kami mengajari anak menggabungkan dua suku kata seperti contoh yang tadi. Dua suku kata umpamanya mama, mari, yang ini aja, yang satu baris ini kami ajarkan sama anak-anak. Setelah anak-anak bisa menulis dua suku kata, baru kami mengajarkan kepada anak seperti ini. Jari, juru, jala, juta, laju. Setelah anak-anak bisa menulis dua suku kata, baru kami mengajarkan kepada anak menulis kalimat, tapi kalimatnya itu sesuai dengan tema. Umpamanya sekarang kami lagi tema transportasi, yaitu kami menuliskan di buku tulis, contohnya itu pesawat terbang atau bandara Kuala. Adapun menulis bagi anak usia dini adalah sebagai suatu kegiatan membuat pola atau menuliskan kata-kata, huruf-huruf ataupun simbol-simbol pada suatu permulaan dengan memotong, mengukur atau menandai pena. Kegunaan menulis bagi para siswa untuk menyalin. Kalau pengalaman saya mengajari menulis pada anak usia dini, yang pertama itu adalah kami mengajarkan bentuk garis datar, lengkung ke atas, lengkung ke bawah, garis miring, miring kanan, miring kiri, garis. Demikianlah metode yang bisa saya ajarkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak usia dini. Salah dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.